Aku mengenalmu ketika Februari berakhir. Kau datang sebagai kisah yang tak pernah kuharapkan, sebab segala kegaduhan yang telah kau ciptakan. Aku mengenalmu ketika Februari berakhir. Kau membuat semua yang lahir hilang bak sihir, membawa angan yang kini tinggal menjadi kenangan. Kau adalah satu dari sekian kemungkinan yang takkan pernah kusemogakan. Sebab kau pun tahu, aku adalah satu dari sekian harapan yang kau patahkan. Aku adalah satu dari sekian impian yang kau kuburkan. Persetan dengan segala propaganda di belakangmu, isu elit global yang merancangmu. Persetan dengan itu semua, persetan. Andai saja harapku adalah sebuah titah, maka kau adalah keharusan yang semestinya tiada. Pung, ketika Februari berakhir. Hai kawan-kawan, balik lagi sama saya Pung. Kembali kita mengudara dalam podcast Pung. Nah, kawan-kawan tadi sudah mendengarkan sepenggalan narasi yang menceritakan tentang apa yang saya rasakan saat corona atau pandemi ini melanda kita. Nah, selanjutnya saya mungkin akan lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang apa sih sebenarnya dampak COVID ini terhadap kehidupan personal saya atau dalam kegiatan sehari-hari saya. Nah, sekedar pengantar, sebenarnya saya sebelum aktif dalam bersosial media terkhusus di bidang karya tulis ini sebagai Pung, saya sebelumnya adalah seorang entrepreneur. Nah, saya bergerak di bidang F&B, di mana saya turun langsung dalam menanganinya hingga tiba saatnya pandemi ini melanda dan dampaknya sangat besar kepada saya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menceritakannya. Nah, 2020 menjadi tahun yang sangat saya tunggu dengan berbagai planning yang telah tersusun rapi dan harapan manis di dalamnya. Menjadi tahun yang saya pikir akan menjadi titik kesuksesan saya dalam dunia F&B, namun hancur sesaat ketika saya akan melangkah ke dalamnya. Semua itu bermula ketika awal tahun terdengar pemberitaan tentang adanya sebuah virus dari negeri Cina yang pergerakannya sangat masif. Namun pikirku tidak akan mungkin mempengaruhi kita yang jauh di Indonesia, terlebih di Makassar ini. Jadi pada saat itu ya saya masih tenang-tenang aja sih. Meskipun kalau kita lihat dari pemberitaan sudah mulai muncul tuh tentang bagaimana COVID itu mempengaruhi masyarakat di Wuhan sana. Nah, kita lanjut. Namun dasarnya ya manusia, mungkin karena sikap abai yang kita miliki, tidak pernah menerapkan protokol kesehatan sedari dini, membuat beberapa dari kita yang bahkan tidak sadar nih ya, membawa virus tersebut masuk ke negeri tercinta ini. Puncaknya, ketika food court di mana kami bernaung
sudah tidak dapat lagi memanage keadaan yang terjadi akibat dampak COVID yang melanda, sehingga mengakibatkan banyak di antara kami yang harus tutup. Meski yang saya yakini itu hanya sementara. Hingga sampai sekarang keadaan belum dapat kembali seperti sedia kala. Meski dengan penerapan kehidupan normal baru yang dicanangkan oleh pemerintah, yang jujur membuat saya cukup muak dengan segala pertimbangan yang ada. Sebab jika kita lihat data atau pemberitaan yang ada, kurva kasus positif COVID masih terus meningkat, bahkan mencapai 3.308 per hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Ini banyak di berita, namun saya kutip dari kompas.com ya kawan-kawan. Dan dengan kasus sebesar itu, kita sekarang seolah mulai abai kembali dengan virus ini, hanya karena kita berkodok bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang baru, kita sudah memulai tatanan kehidupan normal yang katanya baru. Normal tapi baru. Oke. Tapi kalau menurut saya kan aneh jika awalnya jumlah penyebaran yang sebenarnya bisa dikendalikan, malah sekarang yang sudah sangat banyak orang yang terkonfirmasi positif setiap harinya, malah diterapkan kehidupan normal yang baru. Esensinya, kalau memang toh pada akhirnya semua akan kita biarkan menjadi normal kembali, meski dengan keadaan yang tidak benar-benar baik atau normal, mengapa sedari awal kita harus menerapkan kehidupan yang serba terbatas sehingga menjatuhkan perekonomian terlebih dahulu? Karena bohong jika penerapan PSBB tanpa kajian dan tidak tahu akan dampak yang akan kita hadapi dengan dilaksanakannya prosedur tersebut. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau memang toh pada akhirnya kita akan menerapkan normal baru ini, yang saya pikir ya ini diterapkan karena pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat yang serba terbatas dengan penerapan PSBB tersebut. Jadi ya kita yang awalnya disuruh untuk tetap di rumah guna untuk menekan penyebaran COVID ini, malah sekarang dibiarkan keluar meski dengan penerapan normal baru tersebut, yang saya pikir ya cukup aneh. Karena pasti sebelum PSBB ini diterapkan pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tentang apa-apa aja nih yang akan terjadi ke depannya. Nah, ketika terjadi diskusi tentang dampak dari PSBB ini, pasti pemerintah sudah tahu. Dan anehnya ya, saya sebagai orang yang terdampak ini merasakan kalau memang toh pada akhirnya kita akan melakukan PSBB ini, self karantin di rumah sendiri ini, ya kita udah terlanjur untuk melaksanakan itu dan kita harus konsisten dong dengan apa yang kita jalani. Pemerintah tentunya harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sampai nanti akhirnya benar-benar COVID ini hilang atau bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tidak seperti keadaan yang sekarang, yang bahkan untuk jumlah penyebaran per harinya itu masih sangat tinggi dan tergolong lebih tinggi dari yang hari-hari sebelumnya yang pas masih diterapkan PSBB ini. Kan aneh kalau misalnya
prosedur ini sudah mulai dilonggarkan, namun ternyata apa yang kita takutkan itu masih belum menurun, masih belum bisa dikendalikan. Kan aneh kan? Itu yang menjadi bahan pemikiran atau kerisauan saya secara pribadi. Namun ya, biarlah apa yang terjadi semua sudah kita hadapi dan pasti akan berlalu. Sekarang saya hanya bisa berharap kita tetap sehat, tetap berusaha untuk hal yang kita semogakan. Tetap kuat bagi kawan-kawan yang sama kondisinya dengan saya mungkin, atau bahkan yang lebih parah, atau yang sekarang sudah mulai membaik. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Mari kita bersama-sama kita bisa saling menguatkan untuk apa yang menjadi tujuan awal kita. Semoga kita mendapatkan solusi terbaik atas masalah yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa memetik apa yang baik dari apa yang saya sampaikan ini. Dan jika ada yang buruk, mohon untuk disaring, nggak usah didengarkan. Karena buat apa juga kalau misalnya konten ini berisikan tentang hal-hal negatif. Namun jujur, saya secara pribadi tentu tidak pernah terbersit sekalipun untuk menyebarkan atau menggiatkan konten-konten negatif. Hanya saya secara pribadi, orang yang terdampak oleh COVID ini, hanya ingin mengeluarkan apa yang saya rasakan. Semoga ini bisa tersampaikan kepada teman-teman yang kawan-kawan yang mendengarkan. Mari bersua dengan saya, karena sekarang kita sudah memiliki channel YouTube juga di Official Pung. Jadi namanya Official Pung. Kalau di Instagram kita ada official.pung. Sedangkan di Spotify, Apple Podcast, Breaker, dan lain sebagainya, kita juga ada dengan nama Podcast Pung. Nah, mungkin itu. Salam hangat, salam literasi. Pung pamit.